Saya dalam mendalang itu dulu selalu hitam putih. Kurawa pasti salah, Pandawa pasti benar. Terus kalau di Ramayana, Rahwana pasti salah, Rama pasti benar. Itu masa saya kecil sampai remaja, Bu. Ya. Ketika makin ke sini, umur saya sekarang udah setengah abad lebih, kok hidup nggak seperti itu faktanya. Hidup itu berwarna gitu loh. Ada abu-abu, ada ini, dan saya melihat kecenderungan orang beragama kebanyakan terlalu strict, jalan putih gitu loh. Sehingga lama-lama kan di dalam diri itu ada kehendak-kehendak untuk liar, kehendak-kehendak untuk joget, kehendak untuk apa gitu. Nah, karena kalau sudah beragama, terus strict lurus itu, terus kelihatannya alim, kelihatannya tapi nanti pecah di suatu saat. Oke, ditahan gitu ya, kayak ditahan gitu ya. Atau kalau enggak jadi orang munafik. Ini pengamatan saya. Nanti karena itu saya kayaknya Tuhan nggak gitu-gitu amat. Saya berdialog sama Buya misalkan. Kalau misalkan kita nggak berbuat dosa, buat apa sifat Al-Ghaffar itu, sifat pengampun dari Tuhan? Itu Abu Marlo gitu. Terus aku bertanya ke ini, maksudnya Buya Kambal ya, bukan Buya Sakur. Nanti takut salah ini ke Buya Kambal. Oke, lanjut. Terus kan ya juga ya. Terus jadi kita harus minta ampun. Ya, etok-etoknya, pura-puranya harus minta ampun walaupun Tuhan sudah mengampuni sebelum kita minta ampun. Aku kaget lagi. Ini unek-unek saya dari kecil soalnya. Dijawab oleh Buya, itulah Al-Ghafuru. Kan ada Al-Ghafaru, ada Al-Ghafuru. Ini menurut Buya. Jadi Tuhan sudah mengampuni jauh sebelum Abu Marlo. Nggak tahu Abu Marlo pernah punya salah atau enggak, saya nggak tahu. Kayaknya lurus. Tapi sudah diampuni. Sudah diampuni. Dan saya mengembara ke pihak-pihak lain juga. Fir'aun itu hidupnya sangat beruntung gitu loh. Fir'aun 6, jadi Ramses 2. Karena apa? Begitu tobat dia langsung mati. Kita begitu tobat masih hidup lagi. Nah, saya tanya ke guru-guru lain, ya ke pastor, ya ke teman saya macam-macam. Fir'aun itu kenapa diampuni? Karena dia pernah mendengarkan pikirannya dan pernah mendengarkan hati nuraninya. Katanya begitu, hati nuraninya adalah ketika dia mendengarkan Asia, istrinya, untuk mengambil Musa. Nah, pikirannya itu adalah Musa. Sehingga dalam hidupnya dia pernah mendengarkan hati nuraninya. Maka sebelum dia tenggelam di laut, menurut kepercayaan ini, saya itu kalau sudah, tolong nanti dikoreksi Bu ya, kalau sudah mendengar orang cerita, enggak peduli dalilnya ada atau enggak, pokoknya kalau saya serak saya percaya. Silakan berbebas, boleh berpikir bebas, boleh. Jadi sebelum dia tenggelam, menurut kepercayaan ini, Fir'aun minta ampun. Kenapa diampuni? Karena dia mendengarkan hati nurani, pernah, yaitu mendengarkan Asia. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka saya pengen nulis sebetulnya Tuhan itu maha asik. Terus saya bersama Buya, sekali lagi ini Buya Kamba. Terus waktu itu saya pengen bikin Asmaul Husna, ada di YouTube. Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'midu, Wassalamu, dan seterusnya. Kesimpulan saya, Asmaul Husna itu penuh kontradiksi. Jadi Al-Huda, tolong saya dikoreksi ya, saya nggak bisa bahasa Arab Bu ya. Al-Hadi, Al-Huda, yang maha petunjuk, tapi juga Al-Mudhillu, yang maha menyesatkan. Ar-Razzaku, yang memberi rezeki. Ini saya nggak ngerti bahasa Arab, ini dari Buya, dari Buya Kamba. Al-Qabidu yang menyempitkan, Ar-Rafi'u yang meninggikan, Al-Qabidu yang merendahkan. Macam, tapi yang kasih sayang. Nah, dari situ berarti ini yang sering dilupakan oleh manusia.
bahwa sisi gelap dan sisi terang ada, sehingga kalau dia itu bersalah atau nggak usah merasa terlalu down, kira-kira gitu lahirnya Mas Asik. Tuhan tuh asik. Dan yang terakhir, pengantar dari Gusmus, murid saya kan ada 2, sudah tahu kan? Murid, oh ya, saya tuh rajin banget ikut Kenduri Cinta. Kalau Mbah Tejo ada, saya datang. Jadi saya tahu muridnya Mbah Tejo ada 2, 1 Gusmus, 2 Cak Nun, bener nggak? Ya, gitu, itu murid saya. Bedanya saya dengan Buya Sakur ini di apa itu cadang pinggan ya? Apa? Cadang pinggan, Indramayu. Iya, cadang pinggan. Cadang pinggan. Beliau punya murid banyak. Saya iri sama Buya Sakur. Banyak muridnya, ribuan di tanah air bahkan. Murid saya cuma 2, yaitu Cak Nun dan Gusmus. Itu yang saya nyesel itu. Kalah saya. Oke. Luar biasa Mbak Tejo. Oke. Nah, Gusmus Abu Marlo bilang dalam endorsement buku ini, buku Tuhan Maha Asik. Ya. 1, yang dilupakan dari reformasi tahun 98, kita mereformasi politik, mereformasi ekonomi, tapi lupa mereformasi pandangan kita tentang Tuhan. Iya. Buku Tuhan Maha Asik ini reformasi itu. Terus yang kedua, di buku yang kedua, pengantar dari Gusmus adalah kita selama ini terlalu asik beragama sampai lupa pada yang membuat agama, yaitu Tuhan. Kira-kira gitu pengantar saya. Jadi buku Tuhan Maha Asik dalam upaya untuk mengingatkan bahwa jangan lupa sama yang bikin agama loh, Tuhan loh, jangan terlalu asik beragama. Saya kira gitu. Oke.